Sifat sombong dan angkuh justru akan menghancurkan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Konten ini dirangkum dari berbagai sumber terpercaya di Pustaka Buya Hamka. Disiapkan oleh Arif Rahman bin Khalid bin A.R. Sultan Mansur pada tanggal 26 Juli tahun 2022. Jangan lupa subscribe channel kita ini dulu ya. Terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, kita mungkin telah mengetahui salah satu surat dalam Al-Quran yang menceritakan betapa sombongnya iblis karena tidak mau bersujud kepada Nabi Adam saat diperintah oleh Allah. Ya, surat Al-Baqarah ayat 34. Karena rasa sombong iblis itulah yang membuat Allah mengeluarkan iblis dari surga. Allah berfirman, dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran Surah Luqman ayat 18. Selain iblis, sosok lain yang mewakili karakter sombong ini adalah Fir'aun, Namrud dan Abu Lahab. Fir'aun, Namrud dan Abu Lahab sama-sama menolak kebenaran dan meremehkan sesama manusia. Maka layak disebutkan kepada orang-orang yang angkuh dan sombong di zaman ini sebagai penerusnya Fir'aun, Namrud dan Abu Lahab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda dalam hadisnya tentang sifat buruk ini. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Allah tidak main-main soal membenci manusia yang sombong, karena sombong memang sifat yang tak boleh dimiliki oleh siapapun di muka bumi ini. Allah bahkan telah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 156 berikut, akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku, orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Quran Surah Al-A'raf ayat 156. Tak hanya itu, orang sombong juga akan dikunci mata hatinya sehingga ia tak akan bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah sebagaimana orang-orang yang beriman. Dan demikianlah Allah mengunci hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Quran Surah Al-Mu'min ayat 35. Perlu pula diingat, kita tidak boleh juga menuduh orang lain sombong tanpa kita memahami apa itu sombong dalam pengertian sesungguhnya. Terkadang kalangan awam suka saling menuduh sombong, hanya untuk membuat orang lain menjauhi musuhnya. Hal ini tidak dibenarkan. Untuk itu kita perlu memahami hakikat sombong yang dibenci Allah dan Rasul-Nya. Kekasih Allah yakni Rasulullah pun turut menyampaikan hadis tentang orang yang sombong. Bahkan Rasulullah menyebut orang sombong tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya,
Bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 91. Para penghuni neraka adalah orang-orang yang keras kepala, kasar, lagi sombong. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tiada yang pantas kita sombongkan di dunia ini, karena semua manusia adalah sama di mata Allah. Yang membedakan adalah ketakwaan, iman dan amal perbuatannya. Semoga kita selalu ingat untuk menjauhi salah satu sifat yang dibenci Allah ini. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang meninggal dunia, dan ketika ia meninggal itu di dalam hatinya masih ada sebesar biji sawi dari sombong, maka tidaklah halal baginya surga, tidak mencium baunya dan tidak pula melihatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad, dalam Targhib wa Tarhib juz 3, halaman 566. Dari Fatlalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, ada 3 golongan yang tidak perlu ditanya tentang mereka itu, dan langsung dimasukkan neraka, yaitu, 1. Orang yang mencabut selendang Allah. Sesungguhnya selendang Allah itu adalah sombong dan pakaiannya adalah kebesaran. 2. Orang yang ragu-ragu terhadap perintah Allah. Dan 3. Orang yang putus asa dari rahmat Allah. Hadis sahih riwayat Imam Tabarani, dalam kitab Tarhib wa Targhib juz 3, halaman 562. Hindari sombong dan takabur, karena hanya akan berakibat sengsara bagi pelakunya. Wallahu a'lam.